belum bisa baca Quran nih. Baik baik mungkin lancar atau belum lancar ya terkait dengan itu. Nah, ini ibu-ibu ketika itu kan nanti di masjid dia dikasih kupon untuk datang ke masjid. Nah, di situ diajarin sama ibu-ibu bidang ekonomi sosial tadi yang kita aduk, kita larutkan 2 sendok tadi itu. Terasa nggak Mas kira-kira Mas? Nggak ada rasanya. Nah, nggak ada rasa. Itulah kita menyikapi permasalahan tadi gitu. Jangan pernah lelah untuk terus berbuat, melayani yang lebih baik. Kalaupun tantangan itu pasti ada, bagaimana kita menjadikan tantangan menjadi motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana masjid agar bisa menjadi pusat peradaban umat. Kembali lagi bersama saya Al-Qadri Ramadan Talot ya sebagai host pada podcast hari ini. Biasa dipanggil Adam, Mbak ya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial kembali. Yang telah hadir adalah Ketua DKM ya Pak ya. Ketua Takmir atau DKM dari Masjid Nurul Huda, Kalianda, Lampung Selatan. Assalamualaikum Pak Subagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Pak Subagio ya. Alhamdulillah telah hadir. Cukup jauh perjalanan ya Pak ya. Lumayan. Oh ya, mungkin siang hari hujan atau panas Pak tadi di jalan? Ada Hujan panas ya Pak ya. Ada itu tadi sebelum kita podcast ngelihat di luar itu udah agak hujan ya Pak ya. Alhamdulillah semoga rahmat dari Allah bisa memperlancar kita dalam ngobrol soal kemasjidan Pak pada hari ini. Oke. Alhamdulillah jauh-jauh Pak Subagio datang dari Kalianda. Kita akan ngobrol soal dunia kemasjidan di Masjid Nurul Huda ya Pak ya. Pertanyaan basic dulu ya Pak ya. Sudah dari berapa tahun Pak menjadi ketua DKM dari Masjid Nurul Huda ini? Alhamdulillah ini periode kedua, jadi tahun keempat. Tahun keempat. Berarti satu periodenya 2 tahun. tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Baru setahun ya di periode kedua. Ya, baru mau 1 tahun. Masya Allah. Ya, udah periode kedua 4 tahun ya total ya. Berarti sudah cukup. Apakah sebelumnya udah jadi anggota yang terlebih dahulu atau jadi apa Pak di Masjid Nurul Huda? Baik, buka dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Perkenalkan, kami dari pengurus atau takmir Masjid Nurul Huda Kalianda. Ya. Kalianda Lampung Selatan ya. Lampung Selatan ke Bandar Lampung nih Pak ya. Insyaallah. Walaupun jauh terasa dekat. Ya. Masya Allah. Karena kita punya niat dan tujuan yang mulia. Yaitu untuk memakmurkan masjid dengan teman-teman pengurus masjid yang ada di Lampung Selatan, juga tentunya Lampung, umumnya seluruh Indonesia. Para pemirsa ya Pak ya yang hadir, yang nonton. Insyaallah. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, alhamdulillah ya secara amanah baru 3 atau 4 tahun ini, tapi sebelumnya kita juga sudah aktif ikut di kepengurusan sebagai salah satu pengurus, yaitu bendahara, dan di bagian-bagian yang lain. Jadi kita cukup bisa sedikit banyak memahami kondisi Masjid Nurul Huda pada waktu itu, dan seiring perkembangannya ya alhamdulillah kita berupaya dan punya niat untuk terus bisa memajukan, kemudian untuk bisa memakmurkan juga ya, bisa kita sejahtera masjidnya, sejahtera pengurus, juga sejahtera umat yang ada di sekeliling atau di seputar Masjid Nurul Huda. Jamaah gitu Mas. Iya, Masya Allah.
Kalianda ini terkenal dekat-dekat dengan pantainya ya Pak ya. Betul. Kalau dari Masjid Nurul Huda jauh nggak Pak? Nah, dari pantai. Kebetulan kita juga jadi salah satu perlintasan atau jalan yang menuju pantai. Dan masjid kita alhamdulillah parkirannya cukup luas. Jadi juga kita terbuka nih. Terbuka untuk para musafir atau para kaum muslimin yang melewati di arena atau wilayah Masjid Nurul Huda untuk bisa singgah barangkali untuk sekedar mungkin ke kamar mandi. Kemudian juga ada juga yang memang sengaja memang waktu sholat mampir untuk di Masjid Nurul Huda. Kita sediakan ada wifi gratis Mas. Masya Allah. Ada juga air minum gratis. Bahkan gula kopi kita persiapkan bagi musafir yang lewat untuk kemudian istirahat atau mungkin juga bersih-bersih. Bahkan ya tentunya kalau sholat pastilah kita untuk persiapkan tempatnya gitu. Ya, Masya Allah. Jadi masjidnya ini masjid persinggahan gitu ya Pak. Persinggahan. Jadi tepat di daerah yang jalan ya untuk menuju jalan utama untuk menuju pantai beberapa pantai ya yang ada di Kalianda. Iya. Memang terkenal cukup dekat dengan laut ya Pak ya. Kalianda. Jadi banyak pantai yang dibuka. Betul. Insya Allah banyak juga pengunjung dan juga yang mau singgah ketika azan nih ternyata ya Pak ya, bisa singgah sebentar untuk istirahat sekali sholat ya Pak ya. Nah tadi alhamdulillah tempatnya cukup strategis, insya Allah banyak ya. Bukan hanya sekitar masjid tapi orang-orang yang musafir, orang-orang baru yang lewat gitu ya Pak, untuk menjadi jamaah. Nah kemudian Pak sudah berapa lama Pak masjid Nurul Huda ini berdiri? Sudah cukup lama sih ya. Dari tahun yang berawal dari dulu masjid kecil di bagian depan ada, kemudian seiring waktu dengan perkembangan masyarakat yang bertambah, tinggal di situ. Iya, tinggal di situ, kita berusaha untuk membesarkan masjid. Kebetulan tanah wakaf tersebut cukup lumayan luas. Kurang lebih 4.000-an meter lah ya. Hampir setengah hektar kurang lebih itu. Dan jadi kita bisa bergeser, masjid lama itu dibongkar. Kemudian sebelum dibongkar kita bangun dulu masjid yang baru yang ada sekarang, yang ukurannya itu 20 kali 20 bagian dalam, teras kurang lebih 5 kali 5. Jadi teras depan juga kurang lebih 5 meter. Jadi luas bangunan kurang lebih 30 kali 25. Jadi kurang lebih 750-an meter. Nah itu alhamdulillah, jadi kembali seiring perjalanannya waktu, perkembangan masyarakat yang ada di sekitar untuk saling gotong royong. Untuk gotong royong akhirnya terbangun masjid yang sekarang ini. Alhamdulillah. Lebih baik dari baik dari fisik bangunan, sarana, fasilitas juga tentunya kita berharap untuk pengelolaan bisa lebih baik untuk bisa melayani jamaah ataupun umat yang ada di sekitar Masjid Nurul Huda. Masya Allah. Itu tadi juga sempat sudah diomongi halamannya juga luas ya Pak. Alhamdulillah. Kira-kira muat berapa mobil tuh? Lumayan Mas. Kalau untuk 50 mobil insya Allah masuk. Kalau motor tersendiri di bagian teras juga kurang lebih 100 motor juga muat. Bisa terlihat ketika momen sholat Jumat. Ketika sholat Id. Nah ini juga daya tampung parkiran atau daya tampung jamaah ini alhamdulillah lumayan banyak. Ya, berarti kalau
Tapi dari masjidnya itu sendiri totalnya 30 kali 25 tadi ya Pak ya. Betul, kurang lebih ya. Kurang lebih. Apakah kalau Jumatan itu full atau masih ada sisa? Alhamdulillah paling tidak itu penuh bagian dalam. Ketika memang momen tertentu karena kita dekat dengan pantai dengan sekolahan. Juga dengan seputar Pemda, pegawai-pegawai Pemda. Nah ini alhamdulillah ketika itu penuh, ketika hari Jumat bisa full sampai teras kanan kiri sampai keluar. Kita estimasi kalau untuk daya tampung di dalam kurang lebih 500. Kalau yang di luar ya kurang lebih 200 sampai 300. Nah ini momen tertentu bisa full. Iya, Masya Allah. Iya, kalau anak sekolah ya pas sekolah banyak ya Pak ya, anak sekolah. Kalau lagi libur ya kurang. Ya. Gitu juga ada pegawai-pegawai Pemdanya ya Pak, dan lain sebagainya. Itu yang menambah jamaah memang dari luar. Masjid Nurul Huda. Nah, itu tadi untuk kapasitas ya Pak ya. Kapasitasnya alhamdulillah sudah memadai, sudah mencukupi. Bahkan kalau ya tadi ada waktu-waktu tertentu kalau ada anak sekolah masuk, ada pegawai Pemda juga hadir di masjid, itu bahkan bisa sampai meluber keluar, sampai ke teras-teras ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, itu untuk fisiknya Pak ya, kapasitasnya. Tentunya selama dari awal masjid ini ada dibangun sudah menjadi besar seperti itu, pasti diiringi juga dengan programnya Pak ya. Betul. Program-programnya yang tentunya diharapkan untuk bisa menjaga jamaah tuh tetap istiqomah untuk hadir di masjid, memakmurkan masjid. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih Pak program yang ada di Masjid Nurul Huda? Betul. Jadi di kepengurusan kami komitmen untuk bisa punya visi misi yang sama. Maksudnya di antara pengurus untuk coba melaksanakan satu visi misi yang jelas. Kemudian juga nanti tahapan-tahapannya supaya jelas. Nah, diawali dengan kita komitmen bahwa masjid ini tempat ibadah, tempat sholat. Nah, terkait dengan sholat tentunya kekhusyuan itulah yang mesti kita keutamaan kita persembahkan. Nah, kemudian untuk bisa khusyuk ini ada beberapa faktor yang menunjang untuk itu. Nah, itu diantaranya yang mesti kita buatkan program itu. Semisal masjid itu mesti bersih. Kita siapkan kebersihannya. Masjid itu karpetnya supaya lebih empuk. Nah, ini juga kita dulu berkolaborasi dengan sentral masjid nih ya. Promosi dikit ya Pak. Betul. Ya, nah, alhamdulillah. Kemudian supaya tidak panas, gerah, supaya betah kita kasih AC yang memadai. Itu. Dan tidak kalah pentingnya, ini juga imam sholat. Masya Allah. Imam sholat ini kita rancang pada waktu itu mesti ada imam sholat yang tetap. Dan itu tentunya harus memenuhi kriteria persyaratan. Itu diantaranya ketika kita punya program supaya yang ibadah terutama sholat ini bisa khusyuk, makanya faktor-faktor yang menunjang, sarana yang menunjang kita siapkan. Gitu Mas Adam. Masya Allah, itu untuk kekhusyuan dalam beribadah. Tadi sudah disiapkan. Ada petugas untuk kebersihan, mahbot ya Pak ya. Mahbot. Kemudian ada imam tetapnya. Imamnya kalau boleh tahu dari mana Pak? Imam tetap ini alhamdulillah kita juga dari awal coba mengkader anak-anak yang ada di remaja yang ada di seputar. Alhamdulillah kita dapatkan dari warga seputar yang memang dari kecil dulu kita tahu perkembangannya. Alhamdulillah sudah mondok di luar, kemudian pulang kembali untuk bisa kita berdayakan. Itu.
Jadi memberdayakan warga sekitar, terutama remaja-remaja yang alhamdulillah memiliki kesempatan pendidikan di pesantren. Masya Allah. Berarti ada ya Pak ya sampai saat ini tetap imam. Tetap masih awalnya kita satu, seiring perkembangannya kita alhamdulillah udah dua nih. Udah dua. Sama anak-anak juga masih remaja. Masih remaja. Masya Allah. Jadi tidak usah nyari-nyari jauh-jauh ya Pak ya imamnya. Langsung aja kita coba memberdayakan dulu warga sekitar, terutama anak-anak mudanya. Insya Allah bacaannya juga semoga mantap gitu ya Pak. Hafalannya bagus dan ya bisa membuat jamaah juga enak gitu ya Pak. Kalau suaranya indah ya Pak ya. Betul. Nah, makanya ada yang kedua ini imam yang kedua ini kita cari yang soal bacaan tadi bagus. Jadi ini alhamdulillah ya qori ini. Ini qori. Jadi di samping beliau imam ini juga mengajarkan ke ngajarkan ke ibu-ibu untuk qorinya untuk irama atau ini tilawah gitu. Jadi supaya bacaannya baik, bagus, indah. Itu yang penting Pak ya. Masya Allah bagus. Makharijul hurufnya juga tepat dan juga insya Allah indah dan enak didengar. Ya, Masya Allah itu tadi. Nah, tadi udah ngomongin ibu-ibu ya Pak ya. Ibu-ibu. Nah, berarti ada program juga untuk ibu-ibu ya Pak. Tadi ada pengajian berarti ya Pak. Betul. Nah, dari untuk penjadwalnya itu hari apa ya Pak untuk ibu-ibu? Ibu-ibu ini ada yang sangat menarik. Dulu kita untuk supaya ibu-ibu majelis taklim ini tertarik dengan masjid apa sih? Ternyata ternyata ibu-ibu ini lebih senang kalau diikutkan dalam semua kegiatan. Jadi kita justru kita tanya, Bu, nih punya kegiatan apa nih supaya sekiranya menarik nih, supaya ibu-ibu ini bisa ramai dan nanti betul, di samping ramai terus bisa istiqomah nih. Jangan cuma sekali-sekali. Betul. Kalau kajian tetap setiap hari Jumat ada kajian. Jadi ada belajar tahsin, ada kemudian murojaah bareng ya, kita baca tilawah bareng, kemudian ada juga kajian ilmu. Itu di hari Rabu pagi. Pagi ya Pak ya? Iya, Rabu pagi. Jadi ada terjadwal. Nah, satu lagi program ibu-ibu yang membuat jadi betah dan terus semangat. Ibu-ibu itu jadi ini. Jadi kalau bahasa ingat jadi Mas Bayu itu JAS. Jembatan Amal Soleh. Itu dia. Jadi dulu bagaimana sih ininya? Jadi ibu-ibu ini mengumpulkan beras. Bahasanya itu jimpitan nih. Nah, ya Mas ya, yang kalau mungkin ada kaleng susu atau mungkin wadah yang untuk bisa sebagai tempat beras. Nah, ini setiap hari Kamis pagi itu nanti ada ibu-ibu yang mengumpulkan. Nah, ini dikumpulkan kemudian nanti di masjid ditimbang. Ini kita udah punya program, kita udah punya data untuk yang ada kita data yang memang sangat penting, sangat perlu kita bantu. Itu ada 84 warga yang ada di seputaran satu lingkungan ya, satu lingkungan Masjid Nurul Huda. Itu 84 keluarga yang perlu banget kita bantu. Nah, yang baru bisa kita lakukan dengan program sedekah beras nih di hari Jumat pagi. Nah, ini alhamdulillah walaupun ini masih bergilir nih. Mungkin Jumat ini baru 40 setengah, nanti Jumat depan gitu. Tapi kadang juga cukup nih. Ketika ada momen bagus bisa kebagian 80. Semuanya kebagian. Gitu. Jadi ini yang membuat ibu-ibu ini semangat untuk bisa terus melayani nih untuk membantu sedikit membantu warga yang ada di lingkungan
kita Masjid Nurul Huda. Gitu Mas. Masya Allah. Jadi ibu-ibunya ternyata nggak usah yang ribet-ribet ya Pak ya, programnya. Betul. Sekedar hanya untuk melihat yang lain ya Pak ya. Betul, Warga yang memang membutuhkan, betul. warga yang memang sangat-sangat kurang gitu ya Pak dalam ekonomi. Betul, perlu kita bantu lah. Dibantu dengan dukungan dan minta tolong ibu-ibu yang lainnya ya, yang insya Allah memiliki ya alhamdulillah rezeki ya Pak ya, rezeki yang walaupun nggak kaya amat ya Pak ya, tapi bisa lah untuk bisa minimal sedekah berasnya ya Pak ya. Ya itu untuk ya setidaknya mengurangi beban ya. Orang-orang 84 keluarga tadi ya Pak yang ada di sekitar Masjid Nurul Huda yang memang membutuhkan bantuan. Ya mungkin itu Pak ya sebelumnya yang kita ada yang tertinggal nih. Ya. Ada yang sangat keren supaya nanti nggak terlupakan dari program itu tadi. Boleh. Jadi ibu-ibu yang 84 yang penerima manfaat ini tadi, ini kan sebagian besar masih belum bisa baca Quran nih. Baik mungkin lancar atau belum lancar ya terkait dengan itu. Nah ini ibu-ibu ketika itu kan nanti di masjid dia dikasih kupon untuk datang ke masjid. Nah di situ diajarin sama ibu-ibu bidang ekonomi sosial tadi yang menghimpun beras dari warga yang ada. Nah ini bukan sebagai syarat tapi diajak untuk bisa belajar ngaji. Baik yang belajar Iqra ataupun kalau yang memang sudah Al-Quran diteruskan, dibagusin bacaannya. Dan ini hasilnya alhamdulillah 3 tahun belakangan sudah kelihatan banget gitu. Ya, sudah lebih baik dalam bacaannya. Sudah lebih baik dan banyak orang yang akhirnya senang baca Al-Quran. Nah itu salah satu program lanjutan dari sedekah beras tadi. Iya, Masya Allah. Jadi salah masih ada program-program yang lain dari ibu-ibu ini yang nanti kita lanjutkan Pak. Kita lanjutkan. Nah tapi sedikit meringkas tadi ya Pak ya. Betul. Soal yang ibu-ibu tadi sangat-sangat bagus sekali ya Pak ya. Betul. Jadi Ujang bukan hanya memberikan bantuan beras, tapi sekaligus ngajak orang yang memang 84 keluarga ini ya Pak ya. Betul. 84 keluarga yang tadi ekonominya rendah ya, bisa ya sebelum dapat berasnya diajak dulu ke masjid, diajarin Al-Quran gitu ya Pak. Diajarin membaca Al-Quran, membaca Iqra untuk bisa setidaknya bisa membaca Al-Quran. Nah, sangat-sangat bagus sekali. Kita lanjutkan nanti ya Pak ya. Qadarullah kita sudah baik, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Siap. Masya Allah. Kita walaupun tengah-tengah kesibukan harus menyempatkan sholat ya Pak ya. Ya, Masya Allah. Kita alhamdulillah telah melaksanakan ibadah sholat. Kita lanjutkan lagi tadi sampai di program ibu-ibunya Pak ya. Betul. Ibu-ibunya. Nah, untuk ibu-ibu tadi udah ada kajiannya, ada hari Rabu pagi. Betul. Sama hari Jumat. Pada Jumat sampai asar. Itu pengajian ya Pak ya? Ya, ada pengajian umum, ada ustadz, ada memang di minggu tertentu, di Jumat tertentu itu untuk Quran tentunya, tahsin sama bacaan. Ya, ada kajian ilmu, mendatangkan ustadz ya Pak ya. Ada yang memang belajar, sama-sama belajar untuk membaca, menghafal Al-Quran ya Pak ya, Masya Allah. Nah itu tadi untuk ibu-ibunya pemirsa. Nah kalau bapak-bapak gimana Pak? Apakah ada programnya? Betul. Kalau program bapak-bapak dan pada umumnya jamaah, kita ada kajian kultum subuh. Kultum subuh setiap hari. Setiap hari. Dan ini kita jadwalkan ada beberapa ustadz yang memang setiap harinya berganti-ganti. Nah ini juga kita berdayakan para ustadz yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah di lingkungan kita ini, di lingkungan Masjid Nurul Huda cukup banyak para ustadz, para guru yang memang mempunyai kapasitas ilmu untuk bisa berbagi ilmu kepada jamaah sekalian. Itu kemudian di malam Ahad ada kajian ilmu juga.
Juga sama pematerinya juga berganti-ganti di setiap pekannya. Ya. Kemudian ada kajian khusus tahsin nih. Tahsin ini malam Selasa dengan malam Kamis. Nah, malam Senin dengan malam Kamis. Nah, ini juga alhamdulillah kita dapat guru seorang yang hafiz Quran, imam salah satu masjid di Kalianda, di Masjid Agung. Nah, ini alhamdulillah mau ngajarin kita. Ini juga cukup lumayan, udah 3 tahun berjalan. Nah, tetap istiqomah. Ya. Dan kerennya lagi ada ini, di antara santri-santri yang belajar ini dari yang usia SMP sampai ada yang bapak-bapak usia 80 tahun alhamdulillah. Insya Allah. Nah, ini enggak mengenal umur ya Pak. Mengenal umur. Ya. Dan ini juga terbuka untuk khusus tahsin ini, kita terbuka untuk siapapun. Artinya bukan saja jamaah terdekat di Nurul Huda, ini pesertanya cukup lumayan, ada yang dari beda kecamatan, ada yang dari masjid lain untuk sama-sama belajar. Iya. Dan alhamdulillah Masjid Nurul Huda terbuka bagi umum ya. Yang enggak semata-mata hanya di lingkungan sekitar masjid. Betul. Ya. Masya Allah. Saya juga pengen Pak ya. Sekali-sekali ya main ke Masjid Nurul Huda, kita sama-sama belajar tahsin ya Pak ya. Insya Allah. Semoga Allah pertemukan ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Cukup banyak ya tahsin ya. Kalau saya ngelihat dari tadi ini menitik beratkan memang di Masjid Nurul Huda ini pengen tuh untuk jamaahnya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya nggak mengenal umur, mau dia masih muda ataukah sudah berumur, tetap harus bisa difasilitasi untuk belajar membaca Al-Qur'annya ya Pak ya. Masya Allah. Nah, tadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya Pak. Kalau untuk anak-anak sekarang. Nah, alhamdulillah juga untuk anak-anak ini hal yang sangat penting buat kita yang sudah duluan tua. Ini tentunya tidak lupa harus mengkader nih. Generasi penerus ini kita coba dari anak-anak yang usia mungkin masih 5 tahun sampai dengan remaja. SMP sampai SMA. Jadi alhamdulillah ini kita siapkan guru untuk TPQ-nya ini ada 4 orang, yang 2 untuk akhwat, untuk putri, dan 2 untuk putra atau ikhwannya. Nah, ini sudah berlangsung alhamdulillah juga kurang lebih dari program awal kurang lebih 3 tahun juga. 3 tahun. Nah, ini ya terlepas dari dinamikanya biasa anak-anak itu kalau sudah ada yang lulus kemudian pindah melanjutkan sekolahnya ke pesantren, dia akan keluar. Nanti akan menyusul lagi yang baru lagi. Dan kita juga terbuka bukan saja warga yang ada di seputaran Masjid Nurul Huda, juga dari yang jauh juga. Alhamdulillah sudah ada dan percaya menitipkan anak-anaknya untuk belajar di TPQ Nurul Huda. Masya Allah ya. Itu sekali lagi ya, untuk para jamaahnya sekaligus anak-anak yang mau ngaji itu tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi hanya untuk lingkungan sekitar. Betul. Tapi terbuka untuk umum dari mana saja ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, kalau boleh tahu udah ada Pak ya Pak yang menitipkan orang yang bukan warga sekitar gitu ya Pak ya. Alhamdulillah cukup lumayan. Jadi ada ya Pak ya. Kita tercatat ada kurang lebih 60 anak-anak, tapi ya terlepas dari kegiatan anak-anak di sekolah atau di tempat belajar lain, jadi ada peserta atau anak TPQ ini yang terkategori pertama yang sangat aktif, kemudian bisa agak aktif ya, ada yang memang pasif. Lebih kepada pasif. Nah, ini kita bisa cukup memahamin karena anak-anak kadang sekolah ada yang full sampai sore gitu ya. Capean. Tapi semuanya ada absen khusus. Nanti ada absen khusus yang memang aktif terus kita klasifikasikan ke yang memang kelas mereka intens gitu. Insya Allah kita dengan kurikulum yang ada mencoba untuk meningkatkan kualitas
TPQ di Masjid Nurul Huda. Ya. Apakah juga rutin Pak TPQ-nya itu biasanya ada lomba-lomba ya Pak? Ya, betul. Lomba ngaji, lomba Nah, ini azan. kita adakan di momen-momen tertentu ya. Biasanya ketika liburan sekolah. Liburan sekolah kita juga adain, itu juga terbuka. Ya. Lewat media sosial untuk kita bisa membuka kepada anak-anak TPQ lain gitu. Yang ada di seputaran Kalianda tentunya. Untuk bisa sama-sama belajar dan memotivasi anak-anak untuk terus bisa mengembangkan bakat atau kemampuannya. Nah, ini sudah kita lakukan juga sama ketika di awal program, di liburan sekolah, kemudian di Ramadan. Itu di Ramadan. Jadi kita melihat situasi, kondisi waktu ya. Waktu supaya anak-anak ini kapan liburnya, kapan supaya momen justru memanfaatkan ketika libur panjang ini supaya anak-anak ini ada kegiatan positif. Tetap ada kegiatan positif. Nah, itu diantaranya kita adakan lomba-lomba. Lomba-lomba di masjid tentunya ya. Ya, memang semoga selalu memberikan manfaat ya Pak ya. Ya, bagi semua kalangan tentunya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Dan satu lagi tentunya yang paling penting menurut saya Pak, program untuk anak muda. Anak muda. Nah, itu dia nih. Iya. Yang penuh dengan dinamika nih kalau anak muda. Karena mungkin sekarang di zaman sekarang tuh yang paling jarang kelihatan di masjid itu anak mudanya Pak. Bukan anak-anak, bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Nah, kita pingin di masjid ini terlihat dari anak-anak sampai yang paling tua pun ada di masjid, lengkap gitu. Alhamdulillah kita juga ketika berusaha untuk itu selalu ada jamaah itu dari anak-anak hingga dewasa atau orang tua. Nah, ini cuman biasa, yang muda tadi kan lebih ini nih, lebih aktif, kreatif, kadang di sini, kadang di mana. Nah, ini khusus untuk anak muda. Kita punya dalam struktur itu ada Risma. Risma itu Remaja Islam Masjid. Kita coba untuk rangkul, untuk kita ajak bersama dalam semua kegiatan nih. Kita libatkan anak muda. Biasanya kalau diberi kesempatan, diberi panggung, kemudian caranya dengan dirangkul, jangan justru sebaliknya. Nah, ini insya Allah mereka ada ketertarikan untuk bisa datang ke masjid. Sukanya ngopi, silakan aja kita kasih tempat untuk ngopi. Kita disediakan malah kopinya. Walaupun ya baru sesekali lah, 5 waktu itu belum selalu ke masjid, enggak apa-apa. Nah, ini untuk membuat anak-anak tertarik dulu dan menjadikan masjid ini bukan tempat yang menakutkan gitu, membosankan apalagi. Nah, ini anak muda ini ya terkategori udah anak-anak SD sekarang juga udah anak muda. Nah, ini makanya kita tetap fasilitasi untuk itu. Mudah-mudahan diberikan fasilitasnya seperti wifi gratis. Itu ada juga minum kopi gratis, disediakan. Ada air dingin, air panas juga kalau buat menyeduh kopinya. Betul. Ya Pak ya. Sudah minimal sudah ada ya Pak ya. Sudah ada. Sedikit itu, tapi insya Allah bisa mengundang dan juga membuat anak-anak mudanya tuh nyaman ke masjid. Nah, tadi juga sedikit Pak Subagio memberitahu bahwasanya ya anak muda itu dirangkul dengan mengajak dan juga memberikan kepercayaan bagi mereka itu mengadakan menjadi panitia-panitia gitu ya Pak ya, untuk acara-acara di masjid. Paling mungkin apa Pak acara-acara di masjid yang sudah dikelola anak mudanya? Di momen tertentu, barangkali ketika ada momen hari raya hari besar Islam. Maulid Isra Mi'raj, ini sudah kita serahkan aja anak muda untuk bisa mengatur segala persiapan dan perlengkapannya. Nah, ini sudah kita lakukan dan mereka senang gitu, walaupun hanya kalau misalnya di Maulid itu menyiapkan mungkin kembang telur tuh yang begitu. Nah, ini karena mereka
baru itu bisa lakukan ya. Nah ini terlibat untuk itu. Kemudian menyiapkan apa nih ketika mau Ramadan pawai. Nah anak-anak muda juga itu semangat tuh dengan obor ya. Ya obor atau peralatannya nih. Nah masuk mungkin bawa mobil pick up-nya. Itu mengawal mengamankan di jalan. Nah ini sudah kita lakukan. Alhamdulillah mereka antusias untuk itu. Nah ini paling tidak anak muda ini merasa saya ini diajak loh, saya ini dilibatkan loh di masjid. Nah ini tinggal bagaimana kita mengelolanya nih, mengelola anak muda supaya tetap ke depan lebih senang ke masjid, nanti syukur-syukur kemudian senang dengan majelis ilmunya. Nah dari situ mudah-mudahan lebih tertarik deh untuk bisa datang dan melibatkan diri di kegiatan-kegiatan masjid. Ya. Gitu Mas Adam. Ya, untuk memakmurkan masjid ya Pak ya, untuk diajak anak-anak mudanya diberi panggung, diberi kesempatan ya. Walaupun mungkin ya banyak keterbatasan tapi sudah diberikan kepercayaan dulu ya. Betul, Pak ya. Betul. Nah, itu tadi untuk anak muda di Masjid Nurul Huda sudah sangat-sangat diberikan fasilitas tentunya Pak ya. Betul. Ya. Nah, tentunya Pak yang nggak jauh dari anak muda yang zaman sekarang sekali tuh ya seperti kita ini lagi syuting ya Pak ya, lagi podcast ini namanya kan sudah zaman ini sudah sangat pesat majunya, terutama di bidang teknologi. Nah, apakah masuk ke sosial media gitu ya Pak ya, di Masjid Nurul Huda ini apakah sudah aktif Pak? Ya, alhamdulillah kita terus berusaha untuk bisa meningkatkan pelayanan, dan pelayanan ini tentunya supaya bisa banyak dilihat orang nih. Bukan berarti kita itu pamer ya, tapi lebih pada syiar. Nah ini kalau di era sekarang memang ya tentunya dengan teknologi IT lah ya, dengan sosial media. Nah ini kita juga alhamdulillah juga sudah ada tim medianya nih yang mengelola media, sudah hadir nih. Beliau itu Mas Ahmad. Masya Allah, Mas Ahmad ini beliau juga ingin berperan tuh, ingin aktif dan terus belajar untuk bisa memaksimalkan nih. Jadi yang sudah dikelola lewat Instagram, kemudian lewat TikTok, YouTube, Facebook. Nah ini ya terus kita ingin bersosial media lewat itu untuk dalam rangka syiar dan mengajak semuanya untuk bisa berperan untuk kemakmuran masjid. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, ternyata walaupun Masjid Nurul Huda ini bukan di tengah-tengah kota ya Pak. Bukan di perumahan. Di komplek perumahan, terus juga di kabupaten ya Pak betul. Tapi alhamdulillah secara tempatnya itu lumayan strategis ya Kak, tadi lalu lalang para orang yang ingin wisata ke pantai-pantai yang ada di Kalianda. Kemudian sudah ada program masjidnya yang sudah sangat-sangat bagus tadi ya, terutama menekankan di tahsin ya. Betul. Ya, dan juga teknologinya juga sudah diaktifkan, diaktifasi gitu ya Pak ya, untuk bisa lebih banyak menginspirasi, memotivasi orang-orang di luar sana, terutama para takmir masjid yang lain, mengajak untuk bisa dapat memakmurkan seluruh masjid-masjidnya, terutama yang ada di dekat-dekat dulu ya Pak ya, di Kalianda, yang di Lampung, dan yang umumnya di seluruh Indonesia ini bisa sama-sama yuk kita aktifkan anak mudanya, kita ajak anak mudanya untuk bisa mengelola masjid, sosial media, teknologinya maju dan lain sebagainya untuk bisa lagi-lagi untuk memakmurkan masjid. Oke. Itu yang selalu kami tanyakan di sini ya Pak ya, karena kami juga di sentra masjid ini bukan hanya jualan karpet, bukan hanya jualan parfum, vacuum cleaner yang untuk peralatan masjid, tapi juga kami ingin memberikan sedikit ilmu yang kami ada di sini, sedikit
terobosan-terobosan dari anak-anak muda yang berkarya di sentra masjid ini untuk mengajak masjid-masjid yang ada di Indonesia ini, yang kalau di datanya itu ada 800.000 masjid di seluruh Indonesia yang sangat banyak ini. Kan sayang kalau cuma jadi masjid sekedar bangunan gitu Pak. Tapi insya Allah bisa menjadi kebermanfaatan agar siarnya dapat dilihat di seluruh dunia ini ya Pak ya. Insya Allah. Jadi ya sentra masjid juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan kemasjidan, mengajak ustadz-ustadz. Kalau di Lampung Selatan itu kalau ustadznya itu Ustadz Wawan ya, yang dia itu DKM Masjid BSI Bakauheni ya. Kalau Pak ini tahu, Pak sebagai tahu ya. Betul. Ya, itu juga menjadi salah satu ustadz yang sering kami ajak untuk mensiarkan, melakukan seminar tentang kemasjidan, pelatihan-pelatihan kemasjidan, terutama ya di saat ini ya kami berfokus untuk optimalisasi penggunaan teknologinya. Itu ya Pak ya. Nah, lanjut lagi ke program-program tadi sudah sangat-sangat baik, terus juga aktivasi sosial medianya juga sudah mulai dibangun gitu ya Pak ya. Nah, apakah ada tantangan nih Pak dalam menjalankan program-program masjid? Pasti tentunya ada yang setuju, tapi ada juga yang kadang jamaah yang kurang yang kurang setuju gitu ya Pak ya. Namanya juga manusia gitu ya Pak ya. Nah, coba kita dengarkan itu ya Pak ya, kalau yang dari Pak Subagio sendiri dapatkan dari tantangan untuk mengurus masjid ini. Ya, itulah dinamikanya. Jadi kalau tantangan itu jangan dianggap sebuah penghambat. Ya. Justru itu sebuah motivasi bahwa kita itu berusaha untuk terus lebih baik. Tantangan itu anggap sebuah masukan positif. Gitu. Nah, ini karena mengurus masjid termasuk umat ini tentunya yang paling utama itu tentunya dengan keikhlasan. Nah, ketika kita sudah ikhlas, hati kita ya hambatan tantangan tadi jadi sebuah peluang untuk bisa kita terus berusaha untuk lebih baik. Nah, ini jadi ketika visi misi pengurus itu sama, punya keinginan yang sama, insya Allah itu tidak menjadi penghambat tantangan itu. Jadi kalau boleh dianalogikan, tantangan di setiap kegiatan atau kepengurusan selalu ada, tapi bagaimana kita mengelola itu. Dianalogikan begini, semisal ada satu gelas air itu dikasih 2 sendok garam. Itu boleh dicicip rasanya. Asin ya Mas Adan. Asin karena garam asin. Tapi ketika itu satu teko besar, terus diisi 2 sendok garam yang sama, asinnya berkurang nggak Mas? Berkurang. Berkurang. Nah, ketika di 2 sendok garam tadi, kita masukkan ke dalam bak yang besar nih. Kemudian kita aduk, kita larutkan 2 sendok tadi itu. Terasa nggak Mas kira-kira Mas? Nggak ada rasa. Nah, nggak ada rasa. Itulah kita menyikapi permasalahan tadi gitu. Artinya yang lebih dilapangkan hati kita, wadahnya hati kita. Nanti ya permasalahan akan selalu ada. Jadi begitu menyikapi sebuah tantangan. Jadi kita akan merasa tadi bahwa kuncinya ikhlas. Misalnya kalau ikhlas, lapang dada kita, hati kita, nah itu tidak menjadi masalah. Iya. Selama memang niat kita baik, selama niat kita memang ingin benar membangun masjid, semua omongan di belakang kita mungkin banyak yang menghujat kita, ya kita jadikan sebuah motivasi. Kita ya wajar lah, dalam setiap orang pasti punya pemikiran sendiri-sendiri. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang gitu ya Pak ya. Tapi kita sangat-sangat berusaha untuk meyakini kalau apa yang kita lakukan ini benar, ya kita lanjutkan. Masya Allah. Ya, itu tantangannya tadi ya.
Kalau di lapangan Kak, Pak, mungkin ada apa aja nih Pak? Contoh-contoh misalnya diomongin program ini sebenarnya nggak optimal, nggak terlalu berguna. Apakah betul. ada gitu Pak? Karena ketika kita melakukan sesuatu pasti ada dua reaksi, Mas. Iya. Satu dia menerima, satu dia menolak. Iya. Itu sudah sunatullah ya. Jadi tadi terkait menyikapi yang menolak, nanti kita berusaha bagaimana supaya nanti yang menolak itu pelan-pelan bisa nerima. Satu contoh nih Mas. Ya, gimana? Dulu ketika ada program sedekah beras, kita ngumpulkan beras dari warga ya, dari warga yang ada di seputaran, kemudian kita himpun, kita bagikan. Ada komentar yang kurang bagus gitu, yang nggak setuju tadi. Gimana sih beginilah kira-kira gitu ya. Tapi seiring waktu terus istiqomah yang ibu-ibu di bidang ekonomi sosial ini yang menjalankan program ini, terus kita kasih motivasi semangat. Sekarang begini, terdengar kalimat yang menyenangkan buat ibu-ibu yang dulunya menjadi hambatan kritik tadi. Sekarang ada yang berkomentar, ya bersyukur sih kita sedekah sedikit tapi ada yang ngumpulin. Coba kalau kita sedekah beras cuma sekilo ini, mau kasih ke siapa, mau kemana, belum tentu bisa rutin. Nah ini ada yang menghimpun kan, alhamdulillah, terima kasih. Nah ini salah satu komentar yang bagus nih. Nah ini akhirnya sekarang yang dulu mungkin seperti itu pelan-pelan akan merasa seperti itu. Gitu Mas, untuk merubah salah satunya. Iya, merasakan ya, oh ternyata sadar gitu ya Pak ya. Oh iya, selama ini kalau kita cuma ada beras walaupun banyak ya, sekilo 2 kilo, tapi nggak tahu nih mau dibagiin ke siapa. Takut juga ya kalau sekilo mah kayaknya dikit bener ya Pak ya, masih kurang gitu ya Pak. Tapi kalau digabung sama yang lain kan lebih banyak. Kalau kita ngasihnya juga lebih lebih enak gitu, ngasih banyak sekaligus ya Pak ya. Karena saling membantu, saling gotong royong antar warganya untuk walaupun sedikit bisa jadi bukit gitu Pak ya. Masya Allah ya, itu ya menyikapi tantangan tadi ya Pak ya. Sama satu. Gimana Pak? Ya. Satu lagi nih, kita ada program nasi berkah Jumat ya, nasi berkah atau Jumat berkah, biasanya. Jumat berkah. Nah ini sama di awal kan bagaimana. Nah akhirnya setelah dikelola, dulu mungkin antrinya berebutan lah, semua pingin dapat. Nah ini untuk menarik anak-anak muda atau termasuk anak-anak yang masih remaja, kan dengan makanan aja nanti akan kumpul ke masjid ya Mas. Betul. Nah, saya juga salah satu. Nah itu, jadi ketika itu ditata, akhirnya ketemu program dengan kupon. Nah nanti ketika masuk dapat kupon untuk duduk bisa tertib. Ya awalnya seperti itu. Mulai ada tertib tapi masih ada namanya anak-anak kan. Nah ada yang mungkin nggak satu, keluar lagi ambil, nanti minta lagi dapat 2. Ini biasa begitu. Nah akhirnya kan ketemu nih pola yang lebih baik, lebih efektif gitu ya. Gimana tuh? Jadi biar dulu anak-anak itu datang yang bagian depan, nanti kita kasih kuponnya setelah dia duduk tertib tuh di shop itu. Nah baru kita bagikan. Dia nggak akan kemana-mana. Nah ini artinya yang seperti itu ketemu. Anak-anak itu kalau sudah pegang kupon udah nyaman, dia nggak akan kemana-mana mikirin. Yang penting nanti saya pulang udah pasti dapat nih. Nah itu. Nah ini salah satu cara kita mengelola supaya tertib, disiplin. Awalnya ya namanya anak-anak. Sulit dikendalikan sampai ya mungkin dianggap buat jamaah lain mengganggu gitu. Ini kok ada nasi berkah kok malah jadi begini begitu gitu. Nah ketika kita ketemu pola untuk supaya lebih tertib, efektif, nah ini juga kesadaran jamaah warga yang ada untuk bisa berkontribusi untuk bisa ikut dalam program nasi berkat. Nasi berkah alhamdulillah sudah mulai terus muncul gitu. Banyak donatur ya ada, makanya mohon doanya, kita ini pingin bikin dapur umum nih Mas, untuk bisa jadi dimasak lebih, gitu ya, Pak, ya? Lebih memanfaatkan, karena ada warga atau jamaah yang memang pingin sedekah tapi kan kemana nih,
harus mateng kan, bingung. Jadi ketika ada yang sedekah, dia punya minyak goreng, dia punya beras, dia punya lauk apa. Nah ini nanti kita himpun di dapur umum baru dikelola. Nah, selama ini baru ke masing-masing person untuk bisa ngelolanya. Nah, ini kita mohon doanya mudah-mudahan program dapur umum untuk bisa melayani lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari Jumat Berkah. Dari Jumat Berkah ini bisa terlaksana. Amin. Ini kita lagi masih pingin siapkan dapur umum dan untuk TPQ tentunya, karena TPQ kita saat ini menggunakan teras. Masih di luar masih di teras masjid. Nah ini kita pingin nanti buat ruangan buat ruangan khusus supaya bisa lebih kondusif kalau untuk belajar TPK, ada TPK anak-anak. Ya. Gitu Mas Adam. Ya, Masya Allah, itu tadi ya. Jadi masalahnya perlahan-lahan diselesaikan ya. Tadi awal-awalnya Jumat Berkah ini agak menimbulkan rusuh gitu ya Pak ya. Walaupun anak-anak kan kita bisa tahulah bagaimana kalau lari-lari sana sini, kemudian suara teriak-teriak ya. Kalau nggak dapet dia itu nyerobot-nyerobot ya. Sekarang sudah ada solusinya ya. Bisa jadi solusi untuk masjid-masjid lainnya ya Pak ya. Insya Allah. Jadi, itulah pengalaman kita kelola. Mudah-mudahan ya bisa yang baik menginspirasi buat yang lain. Dan satu hal lagi, di lingkungan kita itu kalau di hari Jumat akan sulit cari anak-anak yang katakanlah masih anak-anak atau yang remaja di tempat-tempat umum. Kalau nyari anak-anak itu udah deh di masjid pasti ketemu. Karena berharap nanti di sana ada Jumat nasi Berkah. Jumat Berkah. Nah itu cara mengumpulkan anak-anak tuh begitu. Iya. Kadang anak-anak itu walaupun di rumah udah ada makan ya Pak ya, tapi karena teman-temannya guyur kita ke masjid karena pengen dapat ya, karena kebersamaannya itu tadi ya Pak ya. Jadi Masya Allah mereka masjid memfasilitasi. Jadi mereka bareng-barengnya itu ke tempat yang baik, ke masjid ya. Sholat dulu baru dapat makan gitu ya. Masya Allah. Dan juga anak-anak mudanya ya, mungkin kalau di Kalianda mungkin ada mahasiswa Pak di situ kadang-kadang yang ngekos atau gimana? Ada ya? Tapi karena tidak banyak ya perguruan tinggi cukup jauh dari posisi itu, jadi ya sesekali aja lewat mereka yang ya mahasiswa yang ada dari situlah ya, yang tinggal di situ yang kita ajak untuk bisa bergabung di kegiatan-kegiatan Risma dan juga ya kalau ada Jumat Berkahnya tadi ya bisa ikut ya. Nah kalau di sini kan di Bandar Lampung, apalagi di sini di Kedaton ini kan sangat dekat dengan kampus ya Pak. Kampusnya di sini ada banyak, ada UBL, ada Teknokrat, ada Dharma Jaya ya banyak kampus di sini. Jadi banyak juga anak kos di sini ya Pak ya. Jadi kalau ada masjid yang kita sholat ya, Masya Allah, Masjid Al-Ikhlas itu setiap Jumat siangnya ya ada juga Jumat Berkahnya. Jadi ya Alhamdulillah banyak mahasiswa yang ya tahulah uang mahasiswa ya Pak ya. Dijatah biasanya per bulan ya, kalau udah akhir-akhir bulan kayak sekarang ya Pak ya, menghemat dia makan siangnya Jumatnya di masjid gitu ya Pak ya. Nah, Masya Allah. Nah, kalau dari cerita pengurusnya udah duduk juga di kursi panas ini Pak Bahrum namanya, yang ketua takmir Masjid Al-Ikhlas tadi. Itu dia punya prinsip gini Pak, kan sempat di itu juga Pak sama warga sekitar. Ngapain sih buat Jumat Berkah ngasih makan orang itu mahasiswa, untuk apa sih sebenarnya? Tapi ya dia punya perspektif, ya udah kita berbuat baik sekarang, kita sediakan fasilitas untuk makan Jumat Berkah. Siapa tahu nanti kalau dia udah lulus kuliah jadi orang sukses gitu ya Pak ya. Ingat sama masjidnya dulu tempat dia makan siang. Nah, jadi dia balik lagi
malah bantu infak sedekah di masjid yang dulu dia pernah makan siang. Itu sebuah cerita yang cukup bagus ya, Pak. Cukup menginspirasi di podcast kita ini. Semoga juga masjid-masjid yang lainnya, terkhusus masjid-masjid yang dekat kampus gitu Pak ya, betul, bisa mencontoh, bisa jangan ragu lagi lah kalau mau buat makan-makan gitu ya. Betul. Jadi insya Allah ada kebermanfaatannya. Nah, itu tadi tentang program-program, ada juga yang program yang sempat awalnya itu di kritik masyarakat, nggak taunya alhamdulillah sekarang karena sudah diistiqomahkan malah terketuk sendiri hatinya melihat sendiri, oh ternyata ini kebermanfaatannya ini gitu ya Pak ya. Nah mungkin terakhir Pak ya, karena sudah cukup lama, kita udah hampir sejam ya Mbak ya. Masya Allah, tidak terasa. Kalau tidak terasa, sangat-sangat tidak terasa. Kalau cerita soal masjid ini panjang waktunya. Panjang. Ya. Kita tunggu episode nextnya Pak Subagio lagi. Betul. Mungkin mengajak para jamaahnya atau betul, yang pengurus lainnya untuk berbagi cerita ya. Mungkin betul. Punya banyak cerita lainnya betul, Pak ya, betul, di Masjid Nurul Huda ini ya. Kita insya Allah kita pertemukan lagi. Tapi terakhir nih Pak, pertanyaan ke Pak Subagio sendiri. Kenapa sih Pak pengen jadi ketua takmir masjid? Pak, kenapa sih pengen jadi ngurus masjid? Kan nggak ada uang ya. Kan ya capek gitu, capek ngurusin orang. Kadang kita udah buat program bagus-bagus, masih ada aja yang kritik, masih banyak ada. Nah, yang pengen saya tanyakan, kenapa sih mau menjadi pemakmur masjid? Iya. Ya, barangkali pengalaman pribadi, true story itu penting juga, bisa memotivasi buat kita semua, buat diri kita. Karena saya ini sering jalan, sering safar itu ya, kemana terkait dengan kerjaan, biasanya kan jalan keluar. Kita merasakan bagaimana kalau kita di masjid kita dilayanin. Nah, jadi terinspirasi dulu kurang lebih tahun 1999 lah. Itu saya sempat itikaf di sini nih di Darul Fatah. Nah, itu pengalaman juga. Jadi merasakan saya 10 hari itu itikaf, banyak sekali nih yang kok saya dilayanin di masjid ini gitu kan, dari hal yang kebersihan untuk ibadah, makan itu kan, misalkan saya berajam begini ya nikmatnya. Satu saat saya juga ketika ada kesempatan, ada peluang, saya bisa pengen melayani nih, rasanya bahagianya ketika kita di masjid orang tuh dilayanin gitu. Nah, ini berawal ya, bukan berawal ya, katakanlah terinspirasi seperti itu. Oh gitu ya, akhirnya ketika kita melihat manfaat dari apa yang sudah dilakukan oleh masjid itu, jadi ingin satu saat nanti ketika saya, walaupun apapun peran kita di masjid kita itu, kita bisa lebih memberi manfaat nih kepada jamaah yang ada di sekitar kita, ataupun memang jamaah yang safar, yang jauh, yang lewat seperti kita. Perkara kenapa ya, itu sebuah panggilan barangkali ya. Soal hati kita itu pingin memberi manfaat buat orang lain. Kebetulan aja lewat masjid. Kalau di masjid ini terkait dengan tantangan, dinamika, ini mah sudah biasa. Sesuatu yang nilainya kebaikan, apalagi pahala, pastilah ada tantangannya. Nah, ini jadi udah itu cara mengatasi tantangan tuh seperti tadi. Udah, karena kita fokus bahwa yang kita lakukan pingin lebih memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah ya, itu sangat bagus jadi penutup kita pada podcast di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Subagio atas waktunya telah hadir di podcast kita Cerita Masjid ya. Cerita Masjid. Dari sentra masjid ya, pusat pelayanan dan juga peralatan masjid ya. Kita juga menjual karpet, menjual parfum ya. Insya Allah dari Masjid Nurul Huda juga menjadi salah satu
yang merasakan ya Pak ya. Betul. Karpet masjid di sentra masjid. Alhamdulillah masih bagus ya Pak ya sampai sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah. Perlu tambahan tapi perlu boleh. support lagi nih. Boleh Pak. Ya, di sentra masjid juga sangat menerima kalau ada yang mau beli lagi gitu ya Pak untuk memfullkan staffnya. Kami sangat-sangat memberikan pelayanan juga untuk itu. Ya, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan untuk podcast kita pada hari ini. Sekali lagi kalau ada closing? Boleh ada closing? Boleh. Kata-kata itu closing kita ya Pak ya. Iya, boleh. Untuk menutup podcast kita di sore hari ini. Silakan Pak. Ya. Subagio. Buat semua pemakmur masjid, buat semua teman-teman yang ingin dipahala lewat memakmurkan masjid, kita jangan pernah lelah untuk terus berbuat, melayani yang lebih baik. Kalaupun tantangan itu pasti ada, bagaimana kita menjadikan tantangan menjadi motivasi. Gitu, jadi teruslah untuk kita memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid. Insya Allah kita akan dimakmurkan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi walaupun mungkin jadi takmir masjid itu nggak digaji ya Pak ya, malah kita yang mengumpulkan uang untuk memakmurkan masjid, insya Allah balasannya langsung dari Allah, bukan dari umat manusia lagi ya Pak ya. Kita menjadi pegawainya Allah langsung ya, Masya Allah. Itu untuk penutup podcast kita pada sore hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah kita telah bersama-sama selebih kurang 1 jam ini. Mungkin jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf ya Pak ya. Sama-sama. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah.